berikutnya kita bahas penyelesaian limit dengan cara dalil L'Hopital. Setelah sebelumnya kita menggunakan cara substitusi, kemudian cara faktorisasi dan dikalikan sekawan. Berikutnya kita bahas dalil L'Hopital. Nah, dalil L'Hopital ini dapat kita lakukan jika ternyata ada limit dari f pada x dibagi g pada x untuk x mendekati c, kemudian hasilnya bentuk tak tentu ini, ada bentuk 0/0, dan ada limit dari turunan pertama f pada x ya, dibagi dengan g aksen x untuk x mendekati c terdefinisi. Maka penggunaan dalil L'Hopital itu dapat kita lakukan ya. Jadi limit dari f pada x dibagi g pada x untuk x mendekati c sama dengan limit dari f aksen pada x dibagi g aksen pada x untuk x mendekati c. Nah, ini dibacanya itu aksen ya, aksen atau turunan pertama karena aksennya 1. Oke, di mana c adalah suatu konstanta. Nah, sebagai pengingat atau sebagai pengetahuan bahwa rumus turunan suatu fungsi aljabar di mana a dan n dia berkedudukan sebagai koefisien dan n-nya sebagai konstanta, yang dapat kita lakukan adalah misalkan kita punya f pada x itu nilainya a dikalikan dengan x pangkat n, maka turunan pertamanya atau f aksen pada x-nya itu tinggal kita kalikan nih, pangkatnya taruh ke depan, kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 gitu ya. Nah, berikutnya pun demikian jika ternyata ada fungsinya yang dipangkatkan n, f pada x sama dengan a dikali g pada x dipangkatkan n, maka turunan pertamanya adalah n dikalikan dengan a dikalikan dengan g pada x dipangkatkan n dikurangi 1 dikalikan dengan turunan pertama g pada x. Oke, ini pada bagian ini kurang a ya. Nah, ini tinggal dikasih a-nya saja. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih, penggunaan turunan itu seperti apa ya? Contohnya misalkan kita punya fungsi f pada x. Fungsinya itu 3x kuadrat. Maka turunannya berarti pangkatnya kita taruh depan. Ini kan pangkatnya 2 ya. Berarti 2 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan x, pangkatnya 2 ya, dikurangi dengan 1. Maka turunan pertama f pada x-nya adalah 2 dikalikan 3 dikalikan x pangkat 2 dikurangi 1. Berarti nilainya adalah 6 kalikan dengan x. Nah, pangkatnya 2 kurangi 1, 1. Oke. Nah, contohnya lagi, misalkan kita punya fungsi h pada x. Misalkan kita punya fungsinya itu 6 x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambahkan dengan x ditambah dengan 1 misalkan. Berarti tinggal kita turunkan secara beruntun nih. Pada bagian yang 6x pangkat 3, ini kan hasil turunannya, maka kita buatnya h aksen x itu nilainya sama dengan pada bagian yang pertama kita turunkan 6x pangkat 3. Berarti pangkatnya kita taruh depan, 3 dikalikan dengan koefisien a-nya itu 6, kemudian dikalikan x, pangkatnya 3 dikurangi dengan 1, ditambah dengan 2x kuadrat, turunannya berarti 2 dikalikan dengan 2 kalikan x pangkat 2 dikurangi 1, kemudian ditambah ini, ditambah x ya, berarti ditambah pangkatnya ini kan berarti pangkat 1 ya sebenarnya ya. Nah, berarti 1 dikalikan dengan x pangkat 1 kurangi 1 ditambah dengan konstanta. Nah, kalau konstanta, turunan dari konstanta langsung saja sama dengan 0. Karena pangkat dari variabelnya itu 0. Nah, berarti nilainya sekarang berapa? Nilainya sekarang turunan pertamanya adalah 3 kali 6, 18. X pangkatnya 3 kurangi 1, 2. Ditambah 2 kali 2, 4. Kalikan dengan x pangkat 2 kurangi 1, 2 kurang 1 hasilnya sama dengan 1, boleh 4x saja, ditambah dengan 1 kalikan x-nya pangkat 1 kurangi 1, 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka 1 kalikan dengan 1 hasilnya 1. Turunan dari h pada x hasilnya 18x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Oke, itu mengingat untuk bagaimana cara kita
menurunkan suatu fungsi. Nah, sekarang contohnya di sini, misalkan kita punya soal hasil dari limit dari x kuadrat ditambah 3x dikurangi 18 dibagi x kuadrat dikurangi 3x untuk x mendekati 3 sama dengan titik-titik. Ya, kita ingat kembali kalau dengan cara substitusi, kita kan tinggal mengganti nilai x-nya dengan 3 ya. Tapi apa yang terjadi kalau kita ganti dengan 3? Itu kan yang bagian penyebutnya, yang bagian atasnya itu kan menjadi 3 kuadrat ditambah 3x dikurangi dengan dikalikan dengan 3 kali 3 dikurangi dengan 18. Pada bagian bawahnya 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3. Nah, pada bagian bawahnya saja kita ternyata sudah mendapati ini. Kita akan mendapati bentuknya bahwa 3 kuadrat dikurangi 3 kali 3, 9 dikurangi dengan 9 ya, hasilnya 0. Ada penyebut nolnya, makanya hasilnya tak tentu. Berarti kita nggak bisa menggunakan cara substitusi. Maka kita gunakan dalil L'Hopital. Nah, dengan dalil L'Hopital, kita coba turunkan fungsinya masing-masing. Bagian pembilangnya kita turunkan, bagian penyebutnya kita juga turunkan. Maka nilai limitnya sekarang, limit dari bagian atasnya kita turunkan nih. Turunan dari 2x kuadrat berarti 2 dikalikan dengan x, pangkatnya 2 dikurangi 1, kemudian ditambah turunan dari 3x. Berarti pangkatnya 1 kalikan 3, kalikan dengan x, pangkatnya 1 kurangi 1, kemudian dikurangi dengan, ingat turunan dari suatu konstanta nilainya sama dengan 0. Nah, turunan dari konstanta ya, negatif 18 kan konstanta. Oke, pada bagian bawahnya gimana nih? Pada bagian bawahnya kita juga bisa selesaikan ya. Yang awal dulu, yang x kuadrat, berarti sama saja pada bagian yang atas seperti bagian yang atas. Berarti 2x pangkat 2 kurangi 1 dikurangi 1 kalikan dengan 3 kalikan dengan x pangkat 1 kurangi 1. Ingat kembali ya bagaimana cara penurunan. Aturannya seperti apa? Ingat kembali. Berikutnya kita tinggal sederhanakan. Berarti nilainya limit dari ya bentuk pangkat yang ini berarti 2 dikalikan dengan x. Sekarang perhatikan pangkatnya 2 kurangi 1 hasilnya 1, maka nggak perlu kita tulis, nggak masalah, berarti 2x saja ditambah dengan 3, 1 kali 3 hasilnya 3, kemudian kalikan dengan x pangkatnya 1 kurangi 1 0, berarti x pangkat 0 hasilnya akan 1 ya. Nah, berarti 1 kali 3 kali 1 hasilnya 3. Nah, dengan demikian kalau ketemu dengan suatu fungsi kemudian diturunkan sedangkan fungsi asalnya itu hanya 3x saja ya, koefisiennya itu hanya x saja, pangkat dari variabel yang mau diturunkan itu 1, maka tinggal kita tulis koefisiennya saja, yakni menjadi 3 gitu ya. Oke, nanti lama-lama terbiasa kalau sering mencoba berlatih menyelesaikan soal. Nah, berarti yang bagian bawahnya pun juga sama ya, nilainya 2x ya, 2 kali x pangkatnya 2 kurangi 1 kan 1 ya, berarti 2x pangkat 1 atau 2x dikurangi dengan yang bagian bawahnya. Sekarang nilainya adalah 1 kali 3 kali x pangkat 1 dikurangi 1 atau 1 kalikan 3 dikalikan dengan 1. Nah, berarti nilainya sama dengan di sininya 3 untuk x mendekati 3. Oke, kalau sudah sampai sini boleh deh kita tinggal substitusikan ya. Kita tinggal substitusikan, kita ganti nilai-nilai yang ada x-nya itu kita ganti dengan 3. Berarti 2 dikalikan dengan 3 ditambah 3, 2 yang bagian penyebutnya dibagi 2 kalikan dengan 3 dikurangi dengan 3. Oke, dengan demikian nilainya sekarang bisa kita cari ya. 2 kali 3 hasilnya 6 ditambah 3 per 2 kali 3 hasilnya 6 dikurangi 3. Sekarang hasilnya 6 tambah 3, 9 dibagi dengan 6 kurangi 3, 3. Hasilnya adalah 9 dibagi 3, 3. Ya udah deh, jadi nilainya adalah 3. Hasil dari limit dari soal yang kita bahas, nilai limitnya adalah 3. Oke, lalu bagaimana kalau misalkan ketemu dengan contoh soal yang seperti ini? Contoh soal yang seperti ini, hasil dari limit dari x kuadrat dikurangi ax dibagi x pangkat 3
dikurangi A pangkat 3 untuk X mendekati A. Nah, di sini A-nya anggap sebagai koefisien atau konstanta ya. A-nya ini bukan variabel. Lagi-lagi perbandingannya dengan cara substitusi. Kalau kita gunakan substitusi, maka apa yang akan terjadi? Nilai limitnya. Nah, nilai limitnya akan menjadi sama dengan X kuadrat ya. Berarti A kuadrat dikurangi A kalikan A, kemudian dibagi dengan X pangkat 3. Berarti yang X kita ganti dengan A, pangkatnya 3, dikurangi A pangkat 3 lagi ya. Nah, yang atas hasilnya 0, bawahnya juga 0. Hasilnya bentuk tak tentu. Maka dari itu harus kita ubah dulu ya. Kita bisa gunakan dalil L'Hopital. Dengan menggunakan dalil L'Hopital, kita bisa tuliskan penyelesaiannya. Limit dari, nah sekarang 2X-nya kita turunkan nih. Jadi 2X, ya. Pangkatnya taruh ke depan ya, berarti 2 dikali X, pangkatnya 2 kurangi 1. Kemudian dikurangi dengan A dikalikan dengan X. Pangkatnya ini kan 1 ya sebenarnya, berarti 1 kalikan dengan A dikalikan dengan X, pangkatnya 1 kurangi 1. Nah, lalu bagaimana dengan penyebutnya? Oke, sekarang ini kan pangkatnya 3 ya. Berarti 3 dikalikan dengan X, pangkatnya 3, kita kurangi dengan 1, dikurangi A pangkat 3. Nah, turunan dari A pangkat 3. Ingat, A pangkat 3 ini kan nggak punya X ya. Berarti dia konstanta. Maka kalau turunan dari konstanta 0 saja. Nah, berarti oke, tinggal kita tuliskan seperti ini. Oke, berikutnya kita sederhanakan lagi nih. Yang atas sekarang menjadi 2X dikurangi dengan A ya. Kemudian bagian bawahnya sekarang menjadi 3X kuadrat. Oke, 3X kuadrat saja karena udah dikurangi dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Ya udah deh, kita lanjutkan dengan cara substitusi baru. Nah, yang ada pada bagian X-nya kita ganti dengan A. Berarti 2 dikalikan dengan A dikurangi A dibagi dengan 3 kalikan A dikuadratkan. Berarti nilainya sekarang yang atas 2A dikurangi A dibagi dengan 3A kuadrat sama dengan 2A kurangi A. Hasilnya 1A atau A saja, 3A kuadrat, 3A kuadrat. Oke, seperti ini sudah bisa. Atau kalau mau kita sederhanakan, juga bisa kita cancelling ya. Berarti ini yang atas sekarang tinggal 1/3A. Berarti jawabannya adalah 1/3A. Jadi hasil dari limit dari X pangkat 2 dikurangi AX dibagi X pangkat 3 dikurangi A pangkat 3 untuk X mendekati A, hasilnya 1/3A.